Audio Jungle. Halo, selamat siang. Apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama kita, Anoris Channel. Kami dari mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro, Program Studi Pendidikan Matematika semester 3. Nah, selanjutnya kita perkenalan dulu sama personil kita. Yang pertama ada Afifatul Abida. Yang kedua ada Siti Mutia. Yang ketiga ada Ahmad Ansori. Yang keempat ada Risa Dewi Pramana. Dan yang terakhir ada Ririn Homaria, yakni saya sendiri. Oke, sudah cukup perkenalan dari kita. Langsung saja kita menuju ke titik materi. Kali ini kami menyajikan sebuah materi dengan judul Titik dan Jarak di Antara Dua Titik dari mata kuliah Geometri 1 yang diampu oleh Dr. Anita Dewi Utami, Magister Pendidikan. Selanjutnya dari materi tadi ada 3 subbab materi. Yang pertama yakni titik pada garis bilangan dan koordinat. Yang kedua simetri sebuah titik pada segmen garis. Dan yang ketiga jarak di antara dua titik. Oke, kita melangkah ke submateri yang pertama dulu, yaitu garis bilangan dan koordinat. Garis bilangan dan koordinat. Titik yang terletak pada garis bilangan dapat dinyatakan dengan bilangan-bilangan. Kemudian untuk menentukan suatu titik pada garis, maka terlebih dahulu kita buat yang namanya skala bilangan. Nah, di sini kita menggunakan GeoGebra software untuk membuat garis bilangan. Bagaimanakah caranya? Mari kita akan melakukannya dengan step by step. Baik, hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus menginstal dulu GeoGebra softwarenya. Di sini saya memakai GeoGebra yang simbolnya gambar line seperti ini. Namanya adalah GeoGebra Graphing Calculator. Selanjutnya adalah langkah yang kedua. Setelah softwarenya terinstall, langsung saja kita buka. Kemudian langkah yang ketiga. Ketika software telah terbuka, maka sudah terbentuk sumbu koordinat. Kita tinggal menamainya sesuai letak titik yang kita inginkan. Baik, di sini saya akan meletakkan titik A pada koordinat titik 0. Selanjutnya kita geser ke kanan. Saya akan meletakkan titik B pada koordinat titik 1. Selanjutnya kita geser ke kanan lagi. Saya akan meletakkan titik C pada koordinat titik 4. Lalu kita geser ke kiri. Saya akan meletakkan titik D pada koordinat titik minus min 2. Yang terakhir kita geser ke kiri lagi. Saya akan meletakkan titik E pada koordinat titik minus 4. Kemudian dari step tadi kita hasilkan garis bilangan seperti gambar berikut. Audio Jungle. Nah, skala bilangan pada gambar ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, titik O adalah titik pangkal atau titik pusat. Yang kedua, untuk menentukan sebuah titik, misal titik A, panjang segmen OA adalah satu satuan panjang. Yang ketiga, untuk menentukan arah positif dapat ditinjau dari sebelah kanan titik O atau titik pangkal. Sebaliknya, untuk menentukan arah negatif dapat ditinjau dari sebelah kiri titik pangkal. Misal, arah negatif dari sebelah kiri titik O. Jadi, bila pada titik O dibubuhi angka 0, maka pada titik C kita bubuhi angka minus 2. Misal, arah positif dari sebelah kanan titik O. Jadi, bila pada titik O kita bubuhi angka 0,
maka pada titik B kita beri plus 4 atau 4. Bilangan-bilangan yang terdapat pada setiap titik di garis X disebut koordinat titik, dan garis X disebut sebagai garis bilangan. Cara menyatakan titik yakni titik A berada pada koordinat titik 0, titik B berada pada koordinat titik 1, titik C berada pada koordinat titik 4, titik D berada pada koordinat titik minus 2, dan titik E berada pada koordinat titik minus 4. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Tentukanlah koordinat dan gambarlah titik pada garis X dari persamaan 3X plus 12 sama dengan 0. Bagaimanakah penyelesaiannya? Berikut ini adalah penyelesaiannya. Jadi, dari persamaan 3X plus 12 sama dengan 0, diperoleh 3X sama dengan minus 12. Jadi, X-nya adalah minus 4. Maka, titik yang didapat adalah titik D yang berada pada koordinat minus 4. Dan ini adalah gambar dari persamaan 3X plus 12 sama dengan 0. Dalam geometri analitik bidang, untuk menentukan letak suatu titik pada bidang datar dapat dilakukan dengan membuat dua buah garis bilangan yang berpotongan di titik pangkal O. Kedua garis bilangan berpotongan di titik pangkal O membentuk sudut 90 derajat. Maka, sistem koordinat ini dinamakan sistem koordinat kartesius atau dinamakan dengan salib sumbu. Garis yang mendatar atau horizontal dinamakan dengan sumbu X, sedangkan garis tegak atau vertikal dinamakan dengan sumbu Y. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut kita dapat melihat 1. Bagian sebelah kanan titik pangkal dari sumbu X adalah positif, sedangkan bagian sebelah kiri titik pangkal pada sumbu X negatif. Yang kedua, bagian atas titik pangkal dari sumbu Y adalah positif, sedangkan bagian bawah titik pangkal pada sumbu Y adalah negatif. Yang ketiga, tinjau titik A pada gambar tersebut. Untuk menentukan letak titik A, ditarik garis tegak lurus. AB tegak lurus dengan sumbu X dan AC tegak lurus dengan sumbu Y, sehingga diperoleh titik A dari panjang OB dan OC. Dan yang keempat, panjang OB dinamakan apsis titik A dan panjang OC dinamakan ordinat titik A. Yang kelima, apsis dan ordinat sebuah titik dinamakan dengan koordinat titik itu. Suatu koordinat titik dituliskan dengan X dan Y. Misal koordinat titik A, apsis X, ordinat Y. Titik-titik di sebelah kanan sumbu Y mempunyai apsis positif, sedangkan di sebelah kiri sumbu Y mempunyai apsis negatif. Titik-titik di sebelah atas sumbu X mempunyai ordinat positif, sedangkan titik-titik di bawah sumbu X mempunyai ordinat negatif. Perhatikan gambar tersebut. Letak titik-titik tersebut yaitu A. Apsis 3 ordinat 2, B. Apsis 3 ordinat 0, dan C. Apsis 2 ordinat 0. Dan yang keenam dan yang terakhir yaitu kedua sumbu X dan sumbu Y membagi bidang menjadi 4 bagian atau biasa disebut dengan kuadran. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut
tanda dari apsis dan ordinat suatu titik pada kuadran adalah kuadran 1 dengan apsis positif dan ordinat positif, kuadran 2 dengan apsis negatif dan ordinat positif, kuadran 3 dengan apsis negatif dan ordinat negatif, dan kuadran 4 dengan apsis positif dan ordinat negatif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang simetri. Sebuah benda atau objek disebut simetri apabila kedua bagian yang berhadapan terhadap garis tengahnya sama persis garis tengah itu. Oke, di sini saya akan memberikan contoh garis dikatakan simetri. Di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama-tama, kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Lalu kita buat sebuah garis dengan menggunakan ruas garis di antara dua titik. Lalu kita buat titik A dan titik B. Setelah itu kita pilih titik baru. Kita buat titik baru di tengah-tengah garis A dan B, yaitu titik C. Dua titik A dan B dikatakan simetri terhadap titik C seperti pada gambar berikut, dengan C adalah titik tengah segmen yang menghubungkan titik A dan B. Kedua titik A dan B disebut bayangan-bayangan yang saling simetri terhadap titik C, sedangkan titik C disebut pusat simetri. Oke, di sini kita akan membuat sebuah garis dengan menggunakan garis yang melalui dua titik. Di sini kita akan membuat titik A dan titik B. Lalu kita tambahkan sebuah garis yang memotong garis AB dengan menggunakan, lalu kita pilih ruas garis di antara dua titik. Kita buat titik C dan titik D, di mana titik CD akan memotong titik A dan titik B. Untuk A gambar berikut ini. Contoh 3, carilah koordinat titik yang simetri dengan titik 3,3 terhadap titik pangkal sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kita buat titik baru di 3,3, yaitu titik A. Lalu kita buat titik 3,-3, yaitu titik B. Lalu kita buat titik 3,3 di titik Y sini. -3, yaitu titik C. Lalu kita buat titik di 3,-3, yaitu titik D. Penyelesaiannya, perhatikan gambar berikut ini.
Untuk menentukan titik 3,3 simetri terhadap titik pangkal diperoleh titik min 3, min 3, titik 3,3 simetri terhadap sumbu X dengan 3, min 3. Selanjutnya titik 3,3 simetri terhadap sumbu Y dengan 3, min 3,3. Kita bisa lihat, dan ini adalah hasil dari contoh gambar tadi, dan kita bisa memperoleh A-nya itu 3,3, B-nya itu 3, min 3, C-nya itu min 3,3, dan Audio Jungle. Oke, kalau sebelumnya teman-temanku udah jelasin pakai audio visual, kali ini aku akan jelasin melalui video secara langsung, yaitu tentang jarak di antara dua titik. Di sini aku punya dua titik, yang pertama titik A dan yang kedua titik B. Titik A ini koordinatnya 2,2 dan titik B koordinatnya 6,4. Oke, kita akan mencari jarak di antara titik A dan titik B. Untuk itu kita harus tarik garis dulu antara titik A dan titik B. Audio Jungle. Kita tarik garis. Oke, kalau sudah seperti ini, kita butuh titik bantuan untuk menghitung jarak antara titik A ke titik B. Titik bantuannya aku ambil titik C dan panjang titik. Dan titik C itu harus membentuk segitiga siku-siku. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, di sini letak titik C. Sedangkan untuk panjangnya sendiri, AC itu panjangnya, aku tulis di sini, AC itu panjangnya X2 min X1. X2 diperoleh dari koordinat X dari titik B dan X1 diperoleh dari koordinat X titik A. Sedangkan untuk panjang BC itu diperoleh dari Y2 min Y1. Oke, kita ikut dalil Pythagoras untuk menghitung jarak antara A ke B. Dalil Pythagoras itu berbunyi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadratnya dimasukkan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Sedangkan untuk menghitung AB, karena ini masih dalam bentuk kuadrat, untuk menghitung panjangnya AB, kita butuh bentuk akar. Akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Oke, kalau tadi aku sudah ngejelasin rumusnya, sekarang kita aplikasikan langsung masuk ke angkanya ya. Oke, untuk mencari panjangnya AB sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Oke, seperti yang udah aku bilang tadi, X2 itu adalah koordinat X dari titik B dan X1 itu adalah koordinat X dari titik A. Oke, kita masukkan. Koordinat X dari titik B adalah 6. 6 dikurangi koordinat X dari titik A adalah 2 dikuadratkan ditambah Y2 itu koordinat Y dari titik B dan Y1 itu koordinat Y dari titik A. Koordinat Y dari titik B adalah 4, kita masukkan, dan koordinat Y dari titik A adalah 2, dimasukkan, kuadrat. Oke, setelah itu kita hitung 6 dikurangi 2, 4 kuadrat ditambah 4 dikurangi 2 itu 2 kuadrat. Oke, dimasukkan. Audio Jungle.
sini saya akan membahas tentang rangkuman. Audio Jungle. Pertama, sistem koordinat Cartesius, yaitu sistem koordinat di mana kedua garis bilangan berpotongan di titik pangkat 0 dan membentuk sudut 90 derajat. Kedua, garis mendatar atau horizontal dinamakan dengan sumbu X, sedangkan garis tegak atau vertikal dinamakan sumbu Y. Ketiga, dua titik P dan Q dikatakan simetri terhadap titik 0 dengan 0 adalah titik tengah segmen yang menghubungkan titik P dan Q. Keempat, dua titik P dan Q simetri terhadap garis G, dengan G adalah garis tegak lurus yang membagi dua selama panjang segmen garis PQ. Kelima, jarak di antara dua titik adalah akar kuadrat dari kuadrat jumlah komponen-komponen skalar segmen garis hubung kedua titik tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan jarak adalah jarak yang selalu bernilai positif atau mutlak. Keenam, jarak di antara dua titik dapat ditentukan dengan D sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat.